Karena itu yang akan bisa menjaga Islam sampai hari kiamat adalah generasi-generasi seperti kalian ini, betul? Makanya kalian disiapkan di Ma'had ini untuk menjadi seperti para sahabat yang menjaga Islam. Apalagi kalau kita sudah punya sumpah, uqsimu billahi an akuna harisan aminan lil Islam. Ya, kalau kita sudah bersumpah, aku bersumpah kepada Allah akan menjadi penjaga Islam. Ya, apalagi kalau sudah bersumpah seperti itu, maka otomatis kita harus menjadi para kesatria tadi. Senjata kalian hari ini adalah ilmu. Senjata kalian hari ini adalah hujjah. Senjata kalian hari ini adalah argumen. Maka kalian dilatih, kalian dididik, kalian diasah untuk apa? Untuk kemudian bisa terjaga dengan apa? Senjata. Berupa apa? Sakofah tadi. Itulah yang sebenarnya kami lakukan di Ma'had ini. Maka kami punya husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ya, akan menjadi hebat, menjadi lebih hebat daripada kami hari ini. Takbir. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Busiri melanjutkan di bait berikutnya, ya jurru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimojin min al-abtali multalimi. Kata Al-Busiri, ya jurru bahra khamisin, ia membawa lautan pasukan di atas fawqa sabihatin, kuda-kuda yang berenang jaya. Ingat peristiwa bagaimana Sa'ad ibn Waqqas dengan pasukannya dalam perang Qadisiyah. Ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW bisa berjalan di atas sungai Dajlah, sehingga raja ya Kisra ketika itu mengatakan fa innahum laisu minal insi wa innamahum minal jin, katanya mereka itu bukan manusia tapi mereka adalah jin. Kenapa bisa seperti itu? Karena kehebatan pasukan Sa'ad ibn Waqqas yang didoakan Rasulullah, Allahumma istajibhu idza da'aka. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ijabalah doa Sa'ad ibn Waqqas kalau dia berdoa kepadamu. Itu doanya Nabi. Sehingga Sa'ad ibn Waqqas ini diberikan karamah oleh Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Setiap berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sa'ad ibn Waqqas. Inilah kesatria yang tadi disebutkan, ya jurru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimojin min al-abtali multalimi. Ya. Jadi beliau membawa para pemberani lagi jantan bagai debur ombak samudra yang siap merontokkan apapun di hadapannya. Masya Allah. Jadi bayangkan ya, Pak Yai membayangkan ya, sekarang sudah di umur 53 ya, yayasan itu sudah ada yang 63, ada yang sudah 56 ya. Mungkin para asatid masih di bawah 40. Kami membayangkan kalau kami nanti tidak ada, kami meninggalkan legasi ya, santri-santri para kesatria yang Masya Allah ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ketika wafat itu tersenyum. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah sahabat-sahabat yang luar biasa. Siap kalian menjadi para kesatria? Santri MSA? Kemudian Imam Al-Busiri melanjutkan di bait berikutnya, min kulli muntadibin lillahi muhtasibi yastu bimusta'silin lil kufri mustalimi. Setiap orang yang penuhi panggilan Allah dan mengharap pahala di sisi Allah. Siapa? Para sahabat tadi. Ya. Yastu bimusta'silin lil kufri mustalimi. Menyerang akar kekufuran dengan pedang yang memusnahkan para musuh Allah. Ini para sahabat-sahabat, para kesatria-kesatria tadi itu. Hatta ghadat milatul Islam wahya bihim min ba'di ghurbati mausulatur rahimi.
karena kegigihan mereka, para sahabat itu, para kesatria itu, maka Islam jadilah seperti ini. Coba kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena sahabat, akankah Islam sampai ada pada kita? Tidak akan. Karena itu yang akan bisa menjaga Islam sampai hari kiamat adalah generasi-generasi seperti kalian ini, betul? Makanya kalian disiapkan di Ma'had ini untuk menjadi seperti para sahabat yang menjaga Islam. Apalagi kalau kita sudah punya sumpah, uqsimu billahi an akuna harisan aminan lil Islam. Ya, kalau kita sudah bersumpah, aku bersumpah kepada Allah akan menjadi penjaga Islam, ya, yang amanah. Ya, apalagi kalau sudah bersumpah seperti itu, maka otomatis, ya, kita harus menjadi para kesatria tadi. Mim ba'di ghurbatiha mausulatir rahimi. Setelah Islam tadi itu, setelah millah tadi itu ghurbah, terasing, ya, sampai kemudian terjalin erat hubungan kekeluargaan di antara para pemeluknya tadi itu. Itu karena Islam, dan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian Al-Bushiri di bait berikutnya melanjutkan, makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lim falam. Apa di situ? Falam tayatam walam falam tayatam walam taim, ya. Nah, di situ disebutkan makfulatan. Jadi Islam itu terjamin, Islam itu terjaga selama-lamanya dari, ya, mereka dengan sebaik-baik ayah. Di dalam syarahnya ini syarah Idharus Sidqil Mawaddah fi Syarhil Burdah. Ini syarah terbaik Burdah. Ada 3 jilid, ya. Di dalam kitab syarah ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan bi khairi abin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baiknya bapak bagi kita. Coba bayangkan, ya, pada saat nanti ketika kita dibangkitkan dan kemudian umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyusuri sirat. Nabi Muhammad itu ada di sebelah kiri arsy-Nya Allah. Untuk apa? Untuk melihat, karena dari aras itulah umatnya itu akan terpelanting ke dalam neraka. Dan setiap ada umatnya yang akan terpelanting, maka Nabi ulurkan tangannya untuk dikembalikan ke sirat itu agar dia bisa berjalan lagi sampai mendapatkan jannah. Pak, pertanyaannya, adakah ayah-ayah kita akan seperti itu? Ya kan? Adakah orang tua kita sendiri seperti itu? Tidak ada. Guru-guru kalian yang mewarisi ilmunya Nabi itu sebenarnya sedang menyelamatkan kalian di dunia ini dari terpelanting, di dunia ini dari terperosok. Itu guru-guru kalian. Ya, karena itu mereka adalah warasatul Ambiya. Maka jangan sampai di antara kalian ada yang kurang ajar, ada yang tidak hormat, ada yang tidak sopan kepada gurunya. Hukum menghormati guru para ulama sepakat wajib. Karena guru itu adalah orang tua kita. Ya. Guru itu adalah orang tua kita, bukan hanya orang tua kita. Itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang menikahkan kita dengan anaknya, tapi juga guru-guru kita. Dan mereka adalah para pewaris, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ disebutkan, ya, bi khairi abin. Jadi mereka itu terjamin selama-lamanya dengan sebaik-baiknya ayah. Wa khairu ba'lin, dan sebaik-baiknya suami. Ya. Sehingga tidak akan pernah menjadi yatim. Anak yatim itu nggak punya ayah, anak yatim itu nggak ada yang ngurus. Umat ini insya Allah dengan Nabi, dengan Islam tadi, mereka tidak akan pernah menjadi yatim, dan mereka tidak akan pernah menjadi janda. Ya kan? Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketika baginda Nabi Muhammad tidak ada, baginda itu mewariskan siapa? Ulama. Dengan apa? Kitab dan sunnahnya. Dengan apa? Hajjuhu wa nahjuhu. Ya. Dengan tuntunannya, dengan
manhajnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya jangan ada yang menghina ulama. Lanjutkan di bait berikutnya, ya. Kemudian di bait berikutnya, bait 127 disebutkan humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Mereka para kesatria itu, Nabi dan para sahabat itu, mereka adalah gunung-gunung. Ya, mereka itu seperti gunung kokohnya. Seorang Abdullah ibnu Mas'ud yang tubuhnya kecil saja, kata Nabi, kakinya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya kan? Apalagi seperti Umar bin Khattab yang tubuhnya gede besar. Apalagi seperti Sa'ad bin Mu'ad yang tubuhnya gede besar. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Kenapa mereka diberikan lakop seperti humul jibal? Karena Islam, karena keimanan mereka, karena keyakinan mereka. Jadi mereka itu adalah para kesatria bak gunung fasal anhum. Maka tanyakan tentang mereka, ya, tentang mereka, musadimahum, kepada lawan-lawan mereka. Madza ra'a minhum, apa yang dilihat dari mereka, fi kulli mustadami, di dalam setiap pertempuran dengan mereka, apa mereka lihat? Enggak ada ceritanya sahabat sekecil apapun, ya, termasuk sahabat junior. Kita masih ingat di dalam kasus perang Badar, ya, bagaimana kisah Huwaisah dan Muhayyisah. Nah, ini seorang sahabat muda, ya kan? Coba bayangkan. Itu kakak beradik, Huwaisah dengan Muhayyisah itu kakak beradik. Ya. Yang satu sudah masuk Islam, yang satu belum. Kemudian yang satu bertanya kepada saudaranya, apa yang membuatmu sampai seperti itu? Membela mati-matian. Ya. Sementara yang kamu perangi itu adalah dulu orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Apa kata saudaranya tadi yang sudah masuk Islam? Jangankan, ya, apa namanya mereka, kamu ayah pun kalau dia menyuruhku untuk membunuhnya, aku akan bunuh. Subhanallah. Itu yang membuat kemudian saudaranya belum masuk Islam tadi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena melihat bagaimana, ya, orang yang sudah masuk Islam itu berhasil dicetak menjadi seperti itu. Ini, ya. Kemudian Al-Bushiri melanjutkan di dalam bait syairnya itu, wasal Hunainan wasal Badron wasal Uhuda, ya, dan tanyakanlah kepada mereka tentang perang Hunain, tentang perang Badar, dan tentang perang Uhud. Fusulu hadfin lahum adha minal wahami, ya, semua itu adalah tempat malapetaka yang terasa lebih ganas dari penyakit yang menular, dari wabah. Ini kata Al-Bushiri. Mereka orang-orang kafir itu merasakan bagaimana dahsyatnya kekuatan pasukan kaum muslimin dalam peperangan tadi. Kemudian beliau melanjutkan di syair ke-129, Al-Musdiri Al-Bidi humra ba'dama waradat minal ida kulla muswatin minal lamami. Pedang mereka nan putih berkilauan kembali menjadi merah padam karena darah-darah yang ditumpahkan. Setelah banyak memenggal leher lawan hitam sehitam rambut nan kelam. Ini gambaran bagaimana para sahabat tadi, asyidda alal kufar ruhama bainahum. Ini, ya, itu gambaran, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian beliau melanjutkan, ya, wal katibina masumril khatti ma tarakat aqlam wa harfa jismin gharamun ajimi. Dengan kayu khot itu adalah sebuah kota yang ada di Yamamah yang sangat terkenal dengan apa? Dengan tombak-tombaknya yang sangat kuat, jarang patah. Itu kota Khot namanya.
Ya. Nah ini. Jadi dengan kayu hot sebagai tombak senjata, mereka tusukkan kepada para musuhnya. Aklamuhum harfa jismin gharamun ajimi. Tombak pena takkan tinggalkan sisa daging. Atau tombak ya mereka tadi itu tidak akan menyisakan sisa daging terkoyak dari tubuh musuh-musuhnya tadi. Itulah gambaran bagaimana para kesatria tadi itu dididik oleh Rasulullah SAW. Kemudian di bait berikutnya Imam Al-Bushiri mengatakan sakis silahi lahum sima tumayyizuhum wal wardu yamtazu bis sima minas salami. Para tentara ya, sakis silah, para tentara yang membawa senjata nan tajam senjatanya, memiliki tanda lahum sima tumayyizuhum, tanda yang membedakan mereka. Jadi kalau kita lihat ya, pada saat perang Badar itu mereka punya slogan, bahkan Jibril itu dengan pasukan malaikatnya juga punya tanda ya, yang untuk menandakan termasuk juga korban yang mereka bunuh itu juga ada tandanya. Disebutkan di situ wal wardu yamtaju bisima anis salami, bak mawar nan memesona dengan pohon salam ada tanda pembedanya. Kemudian di bait berikutnya tuhdi ilaika riyahun nasri nasrahum fatahsabuz zahra fil akmami kulal kami. Kata Al-Bushiri ya, angin kemenangan kirimkan padamu semerbak keharuman tentara hingga bunga di kelopak tersangka olehmu tentara nan gagah perkasa. Nah, ini terjemahannya. Ka'annahum ilaika ka'annahum fi duhuril khayli nabtu ruba min syiddatil hazmi la min syiddatil khuzumi. Seakan-akan mereka di punggung kuda laksana pepohonan di bukit tinggi. Ya. Ini para tentara, para kesatria tadi. Karena kuatnya kemantapan belaka, bukan karena kuatnya tali. Jadi kenapa mereka itu seperti kokoh? Itu bukan karena talinya kuat, tapi karena tekad mereka yang kuat. Itu. Ya. Tarat qulubul ida min ba'sihim faraqa fama tafarraqa bainal bahmi wal buhami. Hati para musuh pun goncang duka. Ya. Karena takut serangan dahsyat para kesatria, para sahabat itu. Maka tak dapat bedakan antara kumpulan anak domba dan sekelompok pemberani perkasa. Kenapa? Karena begitu mereka ketakutan kocar-kacir. Nah, itu yang terjadi. Ya kan? Itu yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian lanjutkan di bait berikutnya. Ini bait terakhir yang Al-Fakir ingin bacakan. Ya, di bait 136 itu disebutkan wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqal usdu fi ajamiha tajimi. Siapa yang meraih kemenangan sebab Rasulullah. Jadi kita ini mendapatkan kemenangan, umat ini mendapatkan kemenangan, para sahabat di masa lalu mendapatkan kemenangan, Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya, itu semuanya bi Rasulillah, karena mereka menteladani Rasulullah. Itu semuanya karena bihaulillah wa quwwati, karena daya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, karena nasrullah. Ini, ya. Jadi karena itu di situ disebutkan siapa saja yang kemenangannya itu disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan in talqahul usudu fi ajamiha tajimi. Bila singa diimba menjumpainya, ia pun akan terdiam dan tunduk padanya. Singa itu begitu mendengar nama Rasulullah, singa pun tidak berani menerkam. Coba, ada kisah, ya, ada kisah bagaimana seorang budaknya Nabi bernama Safinah. Safinah itu nama laki-laki, bukan perempuan. Safinah itu nama laki-laki, bukan perempuan. Diberi umur panjang
oleh Allah sampai setelah wafatnya Rasulullah. Suatu ketika Safinah ini naik perahu, perahunya diterjang ombak, perahunya pecah. Lalu Safinah ini terpelanting, ya, terbawa pecahan tadi itu sampai kemudian tubuhnya itu jatuh ke sebuah hutan. Ketika di tengah hutan itu, Safinah kemudian bertemu dengan singa, si raja hutan. Apa kata Safinah? Ya, Safinah mengatakan kepada si raja hutan itu, kata Safinah, aku ini ana maula Muhammad, ana maula Nabi, katanya, aku ini adalah budaknya Muhammad, aku adalah budaknya Nabi. Dan singa itu pun kemudian tertunduk hormat. Kenapa? Karena Safinah adalah budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Singa itu kemudian memandu Safinah keluar dari hutan itu. Ya, singa itu kemudian memandu Safinah tadi keluar dari hutan itu sampai ketemu dengan jalan. Itu yang dilakukan oleh singa tadi kepada siapa? Safinah, budak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang digambarkan. Jadi karena itu, ya, di sini disebutkan kalau orang itu dia bersama Rasulullah, maka dia tidak perlu takut apapun, menghadapi situasi apapun. Seperti tadi sudah dicontohkan, bagaimana anak itu nyaris bunuh diri, bagaimana anak itu sudah hopeless, kehilangan harapan. Tapi dengan bersama Rasulullah, maka dia kemudian punya harapan. Nah kalian juga begitu, ya kan? Abu Yazid Muhammad itu ngajari doa. Doa itu yaitu doa tentang bagaimana Nabi mengajarkan seorang sahabat tawassul dengan Rasulullah SAW. Allahumma inni atawajjahu bika bijahi Mustafa Habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antushfini atau antushfiani. Ya, itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada orang tadi. Itu. Ya, dan kemudian Allah berikan kesembuhan. Jadi kalau Anda minta kesulitan, misalnya kesulitan menghafal, minta sama Allah, Allahumma inni atawajjahu bika bijahi Mustafa Habibika Muhammad antu yassira lanal hifdha misalnya. Ya, untuk memudahkan kami hafalan. Insya Allah Allah akan mudahkan. Ya kan? Dan di antara rahasia Pak Yai ketika membangun Mahat ini, setiap malam Pak Yai tidak pernah putus membaca salawat minimal 100 kali untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tadi. Maka kata Al-Bushiri, man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usudu fi ajamiha tajmi. Walan tara min waliyin ghair muntasiri bihi wala min aduwin ghairi munfasimi. Ya kan? Ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, walantaro, kamu sekali-kali tidak akan pernah melihat min waliyin, seorang wali ghair muntasiri yang tidak akan menang. Menang wali itu. Siapa wali ini? Man amana billahi wa amana bi rasulihi. Orang yang iman kepada Allah, orang yang mengimani Rasulullah, dia adalah walinya Allah. Maka kata Al-Bushiri, walantaro min waliyin ghair muntasiri. Enggak ada ceritanya ada wali yang kalah, nggak ada ceritanya. Ya, jadi kalau kita sudah menjadi kekasih-kekasih Allah, sudah menjadi wali-wali Allah, pasti akan menang. Kalian ini, para santri ini adalah para wali, karena kalian mengimani Al-Quran, mengimani Allah, mengimani Al-Quran, mengimani Rasulullah, mempelajari sakofah yang menjelaskan Quran dan Sunnah tadi. Kalau tidak iman, maka nggak akan mungkin kalian capek-capek menghafal. Betul? Maka insya Allah kalian ini termasuk aulia Allah. Dan kalau kalian itu menjadi aulia Allah, kata Al-Bushri, walan tara
min waliyin ghairu muntasir, enggak ada ceritanya wali itu enggak menang, pasti menang. Ya, kalau awalnya kalah itu biasa, ya, namanya lakon, kalah di depan, menang di belakang. Bihi wala min aduwin ghairi munfasimi, ya. Dan tak kau lihat musuh Nabi, utusan itu kecuali mendapatkan apa? Kekalahan. Musuh itu kelihatannya sekarang kuat, kelihatannya sekarang menang. Karena itu kita jangan putus asa. Kalian sekarang melihat di luar sana kelihatannya orang kafir, orang munafik merajalela yang menguasai semuanya. Gak usah khawatir, janjinya Allah itu pasti kita menang. Gitu loh. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Itu janjinya Allah. Ya kan? Itu janjinya Allah, enggak usah khawatir. Karena itu yang penting sekarang kalian fokus, konsentrasi, belajar. Konsentrasi meningkatkan tadi itu, ngasah senjatanya tadi itu, pikirannya, ilmunya itu diasah. Ketika kita berhadapan dengan musuh, maka senjata-senjata kita itu nanti akan berguna. Kemudian apa kata Al-Busiri? Ya, di bait berikutnya di situ mengatakan ahalli ummatahu fi hirzi millatihi kallaisi halla mal asbali fi ajami. Ya. Jadi ahalla ummatahu. Ya, ahalla ummatahu, maaf. Nabi itu menempatkan umatnya fi hirzi millatihi. Jadi kita ini tadi sudah diceritakan oleh King Sifrun, ya. Nabi itu menjaga kita, menjaga umatnya itu fi hirzi, di dalam penjagaan, di dalam benteng. Benteng apa? Millah. Makanya kata Rasulullah, taraktukum fi mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian fi mahajjatil bayda. Betul-betul terang benderang, lailuha kana hariha, malamnya sama dengan siangnya. Ya. Gitu. Wala yazi'u anha ila halikun, dan tidak ada yang tersesat dari itu. Karena sudah jelas, kecuali orang yang binasa. Siapa orang yang halik? Orang yang meninggalkan petunjuk Nabi tadi. Taraktukum amrani in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulihi wa fi riwayatin wa itratihi. Aku tinggalkan kalian, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian gak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa itrati. Wa itrati apa? Keturunan Nabi. Makanya sekarang ada serangan bertubi-tubi kepada habaib, itu bagian dari upaya menyerang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kalian pahami. Ya. Ini. Nah, tapi ingat kata Al-Busiri, ahalla ummatahu fi hirzi millati. Nabi itu menjaga kita di dalam apa? Hirzi, di dalam penjagaan agamanya. Kalau kita pegang teguh Al-Qur'an as-Sunnah, ilmu-ilmu para ulama tadi, ilmu-ilmu para habaib tadi itu, maka insya Allah kita akan selamat. Kalaisi seperti singa. Singa, lais itu artinya singa, maka jadilah lais menjadi singa. Ya. Kalaisi halla ma'al asbali. Asbal itu jamak dari shibl. Shibl itu anak singa. Maka ada pepatah Arab, hada shiblu min dakal asadu. Min dakal asadi, maaf. Hada shiblu, anak singa ini lahir dari bapaknya singa itu. Maksudnya apa? Like father, like son. Ya kan? Jadi kalau anak itu, ya dia ikut seperti orang tuanya. Itu namanya hada shibl min dakal asadi. Nah, itu. Jadi yang namanya singa, singa itu akan menjaga anak-anaknya. Fi ajami. Ya, fi ajmi. Ajim itu adalah jamak. Ya. Di mana singa itu menjaga anak-anaknya? Di hutan belantara, dijaga oleh singa. Nah, kita digambarkan Al-Busiri itu seperti itu. Nabi itu adalah singanya. Ya, Nabi itu adalah singanya. Kita ini itu seperti anak-anak singa. Gitu loh. Dijaga oleh singa tadi itu di dalam hutan tadi supaya selamat, dengan catatan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah.
Terakhir, ya, yang Pak ingin sampaikan, kam jadalat kalimatullahi min jadili fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi. Ya, sering kali kitab suci Al-Quran itu jatuhkan musuh dalam perdebatan, dan telah banyak dalil-dalil pasti kalahkan musuh-musuh yang sejati. Jadi itulah yang tadi Pak Yaya sampaikan, senjata kalian hari ini adalah ilmu, senjata kalian hari ini adalah hujjah, senjata kalian hari ini adalah argumen. Maka tugas kalian di pesantren ini, ya Pak Yai, dalam hal ini menjadi pewaris Nabi seperti singa yang menjaga anak-anaknya tadi. Maka kalian dilatih, kalian dididik, kalian diasah untuk apa? Untuk kemudian bisa terjaga dengan apa? Senjata. Berupa apa? Sakofah tadi. Paham sampai di sini? Itulah yang sebenarnya kami lakukan di Ma'had ini. Itulah yang kita lakukan di Ma'had ini. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Abah Ummah yang ada di rumah, jangan pernah ya menyepelekan, meremehkan, apalagi kemudian menjatuhkan wibawa guru, wibawa kiai di hadapan putra-putri Abah dan Ummah. Karena itu akan menghancurkan masa depan putra-putri Abah dan Ummah semua sendiri. Di sini mereka kita didik untuk menjadi singa-singa, untuk menjadi kesatria-kesatria. Tapi semuanya itu akan hancur, semuanya itu akan hilang kalau mereka kembali diasuh oleh bebek-bebek. Betul? Semuanya itu akan hilang sifat singanya, sifat kesatria tadi kalau mereka diasuh oleh bebek-bebek tadi. Nah, karena itu jadilah Abah dan Ummah di rumah sebagaimana singa-singa yang dikatakan oleh Al-Bushiri tadi itu, yang akan bisa melahirkan para kesatria. Makanya di Ma'had ini semua kita ikutkan, seperti peringatan Maulid ini, seperti kajian rutin pekanan, bulanan, semua kita ikutkan. Tujuannya apa? Supaya nyambung, pemahamannya nyambung, gelombangnya nyambung, tahu apa yang kita lakukan, peraturannya dipahami. Jangan sampai ketika anaknya itu melanggar, ketika anaknya kita disiplinkan, justru yang merusak adalah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya merasa nggak terima, karena orang tuanya merasa tahu dan sebagainya. Ini adalah pendidikan bebek, bukan pendidikan singa. Paham? Kalau orang tua seperti ini tidak akan pernah melahirkan generasi-generasi singa. Ya, nggak akan melahirkan generasi singa. Seberapapun ilmunya dia, apalagi kalau tidak punya ilmu. Ya. Nah, ini peringatan ya untuk semua Abah dan Ummah di rumah. Karena itu Pak Yai terus terang sangat tersinggung ketika ada misalnya wali santri ya yang mempersoalkan aturan di Ma'had. Ya. Nah, ini. Dan kalau sudah seperti itu, maka kami di awal-awal Ma'had ini berdiri sudah sering mengingatkan, lebih baik silahkan diambil putra-putrinya. Karena kita di sini ingin mendidik para singa, bukan mendidik para bebek. Ya, kita ingin jadikan mereka menjadi para kesatria. Ya, menjadi orang-orang kuat, menjadi orang-orang hebat. Dengan kedisiplinan, dengan dedikasi, dengan ketaatan, dengan ilmu yang kita berikan, kita ingin mendidik mereka menjadi singa. Itu yang perlu dipahami. Sahabat tidak akan pernah mereka menjadi singa, tidak akan pernah mereka menjadi rijal, tidak akan pernah mereka menjadi jibal kalau mereka tidak dididik oleh Nabi dengan disiplin. Kalau mereka tidak dididik Nabi dengan keras, tidak akan. Bagaimana Zubair bin Awam, bagaimana Abdullah bin Zubair, semua yang mereka disebut hawariyun Nabi karena didikan yang begitu luar biasa. Tujuan kita itu ya bukan untuk yang lain. Kalau nanti Abah Ummah di rumah mendapatkan putra-putrinya sudah menjadi kesatria-kesatria yang luar biasa dengan sakofanya yang mumpuni, kami saja yang bukan ayah kandungnya ketika menyaksikan santri mendapatkan syahadah, kami harus memberikan hadiah. Ini menjadi tradisi yang Al-Fakir hidupkan di dalam diri Al-Fakir sendiri. Kami keluarkan dari uang kami sendiri.
Ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan asa di dalam diri umat ini. Gitu. Ya. Nah, ini. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang bisa Pak Yai berikan di dalam taujih pada pagi hari ini, ya. Apa yang disampaikan Imam Al-Bushiri yang kalian sudah hafalkan, yang kalian sudah pelajari, silakan nanti dipelajari lebih jauh. Subhanallah, banyak sekali yang kita bisa gunakan untuk memompa semangat kita, kesadaran kita. Dan semoga kita bisa mendapatkan apa yang tadi menjadi harapan kita semua, ya, menjadi para rijal yang akan menjadi generasi Rabbani, ya, akan menjadi generasi pemimpin peradaban Islam, akan menjadi ulama-ulama yang kredibel. Ya. Bayangkan ya, Pak Yai dulu di pondok tidak sehebat kalian hari ini. Ya, Ustadz Adik dulu di pondok tidak sehebat kalian hari ini. Ustadz Ahmad Thorik di pondok dulu tidak sehebat kalian hari ini. Ya, dan mungkin kami para asatidz di pondok dulu tidak sehebat kalian hari ini. Kami terus terang ketika melihat kalian hari ini, kami rindu ingin seperti kalian. Bagaimana dalam waktu yang singkat kalian bisa menguasai sedemikian banyak, sakofah sedemikian banyak, ilmu sedemikian banyak, lautan samudra ilmu yang dulu kami tidak bisa lakukan. Kami yang dulu tidak seperti kalian saja, ketika dakwah di masyarakat sudah dianggap begitu luar biasa, apalagi nanti kalian yang mungkin hari ini lebih hebat daripada kami dulu pada saat seperti kalian ini. Maka kami punya husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ya, akan menjadi hebat, menjadi lebih hebat daripada kami hari ini. Takbir. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalian akan menjadi lebih hebat daripada kami hari ini. Itu yang kami harapkan. Sehingga kalian betul-betul menjadi seperti mimpi kami, menjadi ulama-ulama yang kredibel.